Hai semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai etnobotani. Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai etnobotani, kita akan memahami dahulu apa itu etnobotani dan bagaimana sejarahnya melalui pengantar etnobotani. Nah, bagaimana sih asal mula dan perkembangan etnobotani? Jadi, terminologi etnobotani sendiri muncul dan diperkenalkan oleh ahli tumbuhan Amerika Utara, yakni John Hasberger pada tahun 1895. John Hasberger ini menjelaskan bahwa etnobotani berasal dari kata etno yang artinya etnis dan botani artinya ilmu tumbuhan. John Hasberger ini menekankan bahwa ilmu ini mengkaji sebuah hal yang terkait dengan dua objek tersebut. Pada awal perkembangannya, survei mengenai etnobotani kebanyakan menaruh perhatian terhadap pengumpulan informasi jenis-jenis dan nama lokal dari tumbuhan serta manfaatnya. Selain John Hasberger, Robbins pada tahun 1916 juga menjelaskan mengenai etnobotani. Namun, Robbins lebih berperan dalam memberi pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang biologi tumbuhan dan perannya dalam kehidupan masyarakat tertentu. Robbins ini mengatakan bahwa etnobotani tidak boleh hanya terhenti kepada sekedar mengumpulkan tumbuhan. Kemudian pada tahun 1979 ada Richard Forst yang juga menyampaikan mengenai gagasannya, di mana menurut Richards, etnobotani harus dapat mengidentifikasi nilai penting atau nilai hakiki tumbuhan. Kemudian, etnobotani harus mampu menjawab bagaimana masyarakat lokal mengkategorikan tumbuhan, mengidentifikasi, dan mengkaitkan keragaman di antaranya. Kemudian, etnobotani juga harus mampu memeriksa tentang bagaimana sebuah persepsi mempengaruhi dan membantu masyarakat terkait hal-hal yang khas seperti struktur vegetasi lingkungan sekitar, misalnya manajemen kebun rumah. Dengan demikian, pada akhir abad 19, etnobotani telah berkembang sebagai cabang ilmu penting yang menopang penelitian-penelitian di bidang industri farmasi. Dan untuk saat ini, penelitian etnobotani dilakukan di pelosok untuk mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan dari masyarakat setempat terkait ilmu obat-obatan. Kemudian, selanjutnya, dilakukan pengkoleksian sampel lapangan untuk analisis di laboratorium. Nah, apa sih sasaran dan ruang lingkup dari etnobotani? Jadi, sasaran etnobotani pada dasarnya merupakan studi-studi etnobotani yang tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu. Namun demikian, seluruh masyarakat, baik saat ini maupun saat lampau, terpengaruh kehidupan modernisasi ataupun tetap mempertahankan tradisionalitas adalah cakupan etnobotani. Demikian juga relasinya tidak dibatasi apakah berkaitan dengan ekologi, simbolis, dan ritual masyarakat. Sementara ruang lingkup etnobotani yang pertama yaitu tanaman obat-obatan. Yang kedua, domestikasi dan asal mula tanaman dalam sistem terkait budaya. Yang ketiga, arkeobotani. Yang keempat, tanaman berguna atau edible. Yang kelima, studi etnobotani secara umum. Yang keenam, agroforestry dan kebun atau perkarangan. Yang ketujuh, penggunaan sumber daya hutan. Yang kedelapan, studi terkait kognitif, studi sejarah, dan studi pasar. Dengan demikian, peran etnobotani terbagi dalam 15 poin. Yang pertama, konservasi tumbuhan, di mana ini meliputi juga konservasi berbagai varietas tanaman pertanian dan perkebunan dalam kantung-kantung sistem pertanian tradisional di negara tropik, serta konservasi sumber daya hayati lainnya. Yang kedua, inventori botani dan penilaian status konservasi jenis tumbuhan. Yang ketiga, menjamin keberlanjutan persediaan makanan, termasuk juga di dalamnya sumber daya hutan non-kayu.
Yang keempat, menjamin ketahanan pangan lokal, regional, dan global. Yang kelima, menyelamatkan praktik-praktik kegiatan pemanfaatan sumber daya secara lestari yang semakin terancam punah karena kemajuan zaman. Yang keenam, memperkuat identitas etnik dan nasionalisme. Yang ketujuh, memperbesar keamanan fungsi lahan produktif dan menghindari kerusakan lahan. Yang kedelapan, pengakuan hak masyarakat lokal terhadap kekayaan sumber daya dan akses terhadapnya. Yang kesembilan, meningkatkan kemakmuran dan daya tahan masyarakat lokal sebagai bagian dari masyarakat dunia. Yang kesepuluh, mengidentifikasi dan menilai potensi ekonomi tanaman dan produk-produk turunannya untuk berbagai manfaat. Yang kesebelas, berperan dalam penemuan obat-obatan baru. Yang kedua-belas, berperan dalam penemuan bahan-bahan akrab lingkungan. Yang ke-13, berperan dalam perencanaan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ke-14, berperan dalam meningkatkan daya saing daerah dalam bidang pariwisata karena mampu menjamin autentisitas atau keaslian dan keunikan objek dan daerah tujuan wisata. Yang ke-15, berperan dalam menciptakan ketentraman hidup secara spiritual dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etnobotani sebagai integrasi berbagai ilmu. Dalam studi etnobotani, cabang-cabang ilmu lainnya seperti botani, biokimia, farmakognosi, toksikologi, kedokteran, ilmu gizi, ekologi, evolusi, hukum, ekonomi sumber daya, sosiologi, antropologi, linguistik, dan lain-lain turun memainkan peran penting. Sebagai contoh, untuk memahami beragam tumbuhan yang tumbuh dalam sebuah komunitas desa, masyarakat adat, dan mengenali jenis-jenis pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat di dalamnya, diperlukan setidaknya ilmu identifikasi dan taksonomi tumbuhan, antropologi, dan ekonomi. Sehingga diketahui bahwa ilmu yang paling penting dan paling dibutuhkan dalam studi etnobotani ialah cabang ilmu botani dan antropologi. Nah, mengapa cabang ilmu botani? Karena cabang ilmu ini merupakan ilmu tentang tumbuhan, sementara antropologi akan membantu menjelaskan mengapa masyarakat lokal tidak menebang pohon atau membunuh binatang untuk mencari kesenangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang modern, berburu untuk kesenangan dan gaya hidup hedonik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan dan tujuan penelitian etnobotani. Nah, pengetahuan etnobotani itu sangat penting bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sebagai bagian dari pemecahan masalah pembangunan nasional, regional, atau lokal. Pemahaman tentang etnobotani adalah sangat penting bagi penilaian sisi-sisi hubungan ekologis antara manusia dan ekosistem yang termanipulasi. Pengetahuan tentang sumber daya dan keberhasilan sistem manajemen dan permanenan sumber daya memberikan informasi bagaimana manusia beradaptasi terhadap lingkungan sosial dan alamiah. Bagaimana manusia harus beradaptasi, bagaimana mereka beradaptasi, dan apa konsekuensi dari adaptasi-adaptasi yang dikembangkan. Adapun nilai penting dan kendala bagi perkembangan etnobotani yang pertama, para ahli merasakan bahwa perkembangan etnobotani menghadapi beberapa kendala serius, antara lain adanya pandangan bahwa etnobotani bukanlah bagian dari ilmu inti atau hardcore science. Etnobotani tidak lebih sebagai sebuah sub-subjek. Yang kedua, seringkali diajarkan sebagai subjek yang dangkal dan lemah dalam orientasinya. Yang ketiga, kurang mendapat perhatian dan dukungan dari disiplin ilmu lainnya, kemudian tidak diapresiasi dengan baik oleh peneliti, mahasiswa, dan pemerintah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan dana penelitian dan dukungan lainnya, dan kekurangan mentor serta ahli-ahli yang berkompeten dalam perkembangan teknologi yang terkesan lambat. Kemudian,
Diperkirakan masyarakat penggiat studi etnobotani masih lemah, terpisah-pisah, dan kurang koordinasi jika dibandingkan dengan perkumpulan-perkumpulan ilmiah lainnya. Lalu yang terakhir, jaringan kerja antara peneliti, pemerhati, dan masyarakat keuntungan finansial yang memadai dibandingkan riset terapan lainnya seperti biologi sel molekuler, bioteknologi, dan rekayasa hayati dan kedokteran. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan etnobotani sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan betapa langkah-langkah strategis perlu dirumuskan. Menurut para ahli, beberapa langkah berikut sangat strategis dalam upaya peningkatan dan penguatan peran etnobotani dalam masyarakat. Yang pertama, pertukaran studi kasus, analisis, dan gagasan antar ahli etnobotani dan ilmu terkait lainnya. Yang kedua, mempromosikan standar dan level pendidikan terkait etnobotani. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap nilai etnobotani. Yang keempat, mempromosikan dan mendorong kegiatan riset etnobotani lebih lanjut. Yang kelima, meningkatkan daya analisis termasuk statistik dan molekular di dalamnya. Yang keenam, meningkatkan dan mempertajam elemen-elemen hardcore yang menunjang etnobotani seperti fitokimia. Lalu, apa sih tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan dan peningkatan kualitas etnobotani? Dengan memperhatikan nilai penting dari etnobotani dan melihat peluang serta tantangan-tantangan yang dihadapi, masyarakat dunia tergerak untuk semakin mendorong sikap betapa pentingnya etnobotani. Secara strategis, di Indonesia atau negara berkembang lainnya, pendekatan bagi penguatan etnobotani dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pendekatan formal dan religi. Yang kedua, pendidikan formal lewat dunia pendidikan dengan memasukkan etnobotani dalam kurikulum dan atau muatan lokal sekolah-sekolah di daerah. Yang ketiga, pembentukan sentra-sentra penelitian dan kajian etnobotani. Yang keempat, pendekatan formal oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, peran dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM serta badan-badan konservasi keanekaragaman hayati juga menjadi komponen penting dalam penguatan etnobotani di dunia modern saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya lembaga-lembaga tersebut telah menunjukkan hasil yang nyata. Kekuatannya seringkali terletak pada komitmen yang kuat untuk kegiatan pelestarian, program-program yang terstruktur dan target yang realistik dan jelas, serta adanya pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus. Kelompok-kelompok ini seringkali melibatkan jaringan luas dan global yang dimilikinya. Hal itu untuk konservasi bentuk-bentuk etnobotani di berbagai penjuru dunia. Dengan demikian, bagi upaya penguatan etnobiologi, kelompok-kelompok tersebut harus dilibatkan secara aktif. Nah, itu tadi pengantar etnobotani. Selanjutnya, kita akan masuk kepada interaksi manusia dan tumbuhan. Asal mula interaksi manusia dan tumbuhan. Berdasarkan analisis ahli-ahli antropologi, saat ini telah diterima suatu pendapat bahwa selama zaman Paleolitikum, umat manusia hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan pangan. Manusia berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan apapun yang dapat digunakan sebagai sumber pangan secara aktif. Tidak ada bukti-bukti bahwa pada zaman ini manusia melakukan budidaya tumbuhan dan sumber daya hayati lainnya. Manusia zaman Paleolitikum selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti pergerakan binatang dan mengumpulkan tumbuhan liar. Tentunya, hal ini mengandalkan kecerdikan umat manusia untuk mendeterminasi lokasi-lokasi di mana sumber daya makanan melimpah. Memasuki zaman Paleolitikum akhir atau memasuki zaman Neolitikum awal, manusia mulai mengganti cara hidupnya, yakni bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk berburu dan mengumpulkan sumber daya makanan dianggap tidak efektif dan mempunyai resiko yang besar bagi keselamatan umat manusia. Beberapa komunitas manusia kemudian mengembangkan sistem hidup yang menetap dalam satu kawasan dan mengusahakan budidaya. Banyak informasi didapatkan bagaimana masyarakat pertama kali mengembangkan sistem budidaya. Namun, agaknya praktik pertanian dan pengembalaan mulai dikenal secara sederhana
sejak zaman Neolitikum. Seiring dengan waktu, pertumbuhan manusia di berbagai dunia yang diikuti dengan tumbuhnya peradaban baru menyebabkan kecenderungan manusia untuk memulai perilaku hidup mengelompok. Hal ini untuk membentuk desa-desa dan kantung-kantung kebudayaan semakin menguat. Memasuki zaman Neolitikum, domestikasi dan pembudidayaan tumbuhan mulai dilakukan dan dikembangkan di beberapa pusat kebudayaan saat itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini bermula dari zaman Paleolitikum dan menuju dengan zaman Neolitikum awal. Nah, kemungkinan besar sistem-sistem pertanian pertama kali dikembangkan di Timur Dekat pada 11.500 tahun yang lalu. Daerah budidaya kuno itu saat ini adalah bagian dari negara-negara yang meliputi Iran, Irak, Turki, Syria, Lebanon, dan Israel. Jenis pertama yang mungkin dibudidayakan adalah gandum, kacang polong, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Selain Timur Dekat, di Timur Jauh dan Asia Tenggara juga ditemukan bukti-bukti adanya usaha awal budidaya tumbuhan oleh umat manusia. Titik inisiasi pertanian kuno pertama kali di Asia Tenggara tersebar di Thailand, Sungai Kuning, dan lembah Sungai Yangtze di Cina. Penelitian arkeologis saat ini memberikan petunjuk bahwa kultivasi padi sebagai bahan pangan pokok pertama kali mungkin terjadi di sepanjang kawasan sekitar aliran Sungai Yangtze pada tahun 11.500 yang lalu. Adapun peran ekspedisi masyarakat Eropa, di mana ekspansi bangsa-bangsa Eropa dalam menjelajahi benua pada abad pertengahan menyebabkan serapan ilmu pengetahuan bangsa Eropa tentang wilayah-wilayah lain di belahan dunia, terutama Asia terhadap sumber daya tumbuhan semakin cepat. Dengan itu, sejarah mencatat bahwa ekspedisi-ekspedisi Eropa untuk mengenal dunia baru telah menghasilkan naturalis yang berpengaruh dan meletakkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan. Namun demikian, perjalanannya ke berbagai penjuru dunia telah menyumbangkan peran yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan alam, terutama biogeografi. Lalu, di mana sih daerah asal mula budidaya? Jadi, pada tahun 1882, Alfonso de Candolle menjadi orang pertama yang secara serius mengkaji asal mula geografis tumbuhan yang saat ini menjadi sumber pangan dan mempunyai nilai ekonomi bagi dunia. Sementara menurut Favilo, pusat-pusat budidaya adalah Cina, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Timur Dekat, India, dan Indo-Malaya, Mediterania, Abyssinia, Meksiko, dan Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan zona pegunungan Andean Tengah. Berlainan dengan Favilo, Jack Harlan mengembangkan konsep yang lebih modern. Harlan menyebutkan bahwa bisa jadi Timur Jauh, Asia, terutama Cina Utara dan Mesoamerika adalah pusat-pusat budidaya pertama kali. Namun demikian, banyak orang lebih suka memakai konsep Favilo dalam diskusi dan pekerjaan praktis karena konsep Harlan tidak selalu mudah diterima. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manusia, bahan pangan, dan industri. Manusia tidak pernah terlepas dari isu-isu pangan dan tanaman industri. Perhatian tentang persediaan makanan dan pertumbuhan populasi ini telah dianalisis oleh Thomas Malthus, yakni pada tahun 1766 hingga 1834 dalam bukunya yang terkenal. Buku ini berjudul An Essay on the Principle of Population. Faktanya, jumlah populasi dunia meningkat dengan cepat, sementara pertumbuhan bahan pangan lambat. Bahkan di beberapa kawasan menurun karena konversi lahan-lahan pertanian dalam peruntukan lain. Nah, berikut ini merupakan kurva pertumbuhan populasi manusia dalam 3 era. Yang pertama, era manusia mulai membuat alat. Yang kedua, era pertanian mulai berkembang. Dan yang ketiga, era industrialisasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manusia dan bahan pangan. Seperti yang kita ketahui, bahan pangan merupakan hal yang paling penting untuk penduduk dunia. Adapun bahan pangan yang dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dunia
yaitu jagung, padi, sorghum, kentang, dan gandum. Kemudian ada pula bahan pangan yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yakni singkong, ubi jalar, dan talas. Sementara itu, ada pula bahan makanan yang dimanfaatkan secara terbatas oleh etnis-etnis tertentu di Indonesia bagian timur dan Polinesia. Bahan pangan ini adalah sagu dan pandan. Nah, itu tadi manusia dan bahan pangan. Kemudian bagaimana sih manusia dan tanaman industri? Jadi, industri olahan kayu saat ini telah berkembang dengan pesat. Jati, ruwing, kamper, bangkirai, meranti, mahoni, sengon, suren, manglit, rasamala, pulai, pinus, mindi adalah jenis-jenis kayu yang banyak dibutuhkan di pasar. Ulin adalah salah satu kayu bangunan yang kuat dan tahan lama. Kayu ulin banyak digunakan sebagai konstruksi sipil di Kalimantan. Namun, populasinya di alam saat ini semakin menurun. Banyak dibudidayakan pada lahan-lahan marginal, kebun, dan perkarangan rumah. Berikut ini merupakan gambar tanaman penghasil kayu yang banyak dibudidayakan pada lahan-lahan marginal untuk tujuan konservasi tanah dan pendapatan ekonomi. Selain dalam industri sipil, ada juga jenis-jenis komoditas yang dimanfaatkan dalam industri makanan, yakni kopi, cengkeh, dan tembakau. Sementara pada industri otomotif, yang paling dibutuhkan adalah karet. Berikut ini merupakan tabel produksi perkebunan besar menurut jenis tanaman pada Indonesia tahun 2003 hingga 2013. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan pengetahuan tradisional tentang obat. Pengetahuan tradisional tentang obat sudah berkembang sejak zaman bangsa-bangsa kuno. Kemudian ada pun senyawa metabolit sekunder yang paling banyak digunakan dan dikenal oleh masyarakat, yaitu alkaloid dan glikosid. Nah, biasanya tanaman-tanaman obat ini dijadikan minyak atsiri, yaitu minyak yang memiliki bau dan aroma yang khas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manusia dan sistem-sistem terkait ekologi di sekitarnya. Nah, pada sistem-sistem pertanian, manusia memanfaatkan peredaran matahari dalam setahun, yakni karena peredaran matahari mempengaruhi keadaan musim di bumi. Melalui hal ini, masyarakat mengenal waktu tanam dan waktu istirahat sehingga memungkinkan lahan pertanian dan ekosistem sekitarnya mempunyai waktu untuk mengembalikan kondisinya. Selanjutnya ada konservasi kebun dan perkarangan rumah. Nah, konservasi kebun dan perkarangan rumah ini ditujukan agar mengurangi risiko kecelakaan atau bahaya lain saat masyarakat memperoleh sumber daya yang berada di luar lingkungan pemukiman. Nah, dengan adanya ini, maka perekonomian juga dapat mengalami peningkatan. Selanjutnya ada lanskap budaya atau cultural landscape. Nah, secara sederhana, lanskap budaya ini merupakan bentang alam yang terinduksi pengaruh manusia. Nah, lanskap budaya ini merupakan manifestasi dari pengelolaan lahan dan sumber daya dengan pendekatan kultural untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhan dan kehidupan spiritual, sosial, dan budaya. Kebudayaan sebagai sistem pengetahuan merupakan alat penting untuk memposisikan manusia pada posisi sebaik mungkin untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi dari Adapun contoh tumbuhan dan kehidupan spiritual, sosial, dan budaya tampak pada masyarakat Jawa yang memanfaatkan
tanaman kelor untuk mengusir makhluk gaib atau hal-hal yang berbau dengan mistis. Nah, itu tadi mengenai etnobotani dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas etnobotani sebagai sumber belajar keanekaragaman hayati. Sumber belajar etnobotani untuk mempelajari keanekaragaman hayati dapat berupa hasil riset, LKPD, dan bahan ajar. Berikut ini merupakan salah satu contoh hasil riset sebagai sumber belajar yang ditulis oleh Ervina Titi Jayanti dengan judul jurnal Etnobotani Tumbuhan Berkhasiat Obat pada Masyarakat Karangbayan, Kabupaten Lombok Barat. Jurnal ini dipublikasikan oleh Bioscientist Jurnal Ilmiah Biologi, yakni pada tahun 2022, volume 10 nomor 1 pada halaman 409 hingga 416. Adapun isi dari penelitian tersebut yakni mengenai budaya pengobatan, kemudian mengenai ragam tumbuhan obat dan penyakit yang dipercaya dapat disembuhkan. Hasil dari penelitiannya ditemukan sebanyak 47 jenis tanaman obat digunakan untuk mengobati 33 jenis penyakit maupun gejala penyakit tertentu oleh masyarakat Sasak Karangbayan. Nah, bagian tumbuhan seperti akar, batang, kulit batang, daun, buah, biji, dan getah, atau bahkan seluruh tubuh tumbuhan digunakan dalam pengobatan. Selama proses peracikan sampai aplikasi obat menggunakan teknik-teknik tertentu. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan etnofarmakologi tumbuhan obat suku Sasak, khususnya masyarakat Karangbayan, memiliki keunikan dari tahap pra-peracikan, peracikan, dan cara aplikasi. Rangkaian tahapan tersebut harus diiringi dengan keyakinan sehingga efek kesembuhan akan diperoleh. Ditemukan 47 jenis tumbuhan yang dapat mengobati 33 jenis penyakit maupun gejala penyakit tertentu. Nah, berakhir sudah materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.